猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion memasuki portal dimensi dunia. Namun di sisi lain, pihak Taisu ternyata sudah menyerang kehampaan barat. Yang mana di sana sosok yang terkuat adalah Xiao Wutian. Namun ia berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian, Xion pun akhirnya muncul dan ia berhasil membunuh satu praktisi Taisu. Dan scene pun berganti. Salah satu praktisi Taisu ini memanggil bantuan lain yang masih berada tidak jauh dari wilayah tersebut. Untuk semua praktisi Taisu yang mendengar panggilan ini, aku harap kalian datang secepat mungkin. Di sini, kami menemukan musuh yang tampaknya cukup kuat. Mohon kepada pasukan yang masih melakukan pencarian untuk segera datang, ucap salah satu praktisi Taisu. Dalam sekejap mata, ketujuh praktisi Taisu ini sudah mengepung Xiaoyan dari segala arah. Dan senjata yang mereka miliki sangat bervariatif. Akan tetapi, Xiaoyan yang terkepung tampaknya malah terlihat sangat tenang. Tidak ada jejak emosi di wajahnya. Dan dia hanya menatap ketujuh orang ini dengan dingin. Tentu saja akan semudah membalikkan telapak tangan bagi Xiaoyan untuk membunuh para praktisi Taisu ini. Apalagi Xiaoyan saat ini mempunyai kekuatan yang bahkan sang pemimpin pasukan seperti Suchang saja bisa dikalahkan olehnya. Terlebih lagi, Xiaoyan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang praktisi Taisu dari pertempuran yang dialami di dunia Xuanyin sebelumnya. Dan dia jelas tahu di mana letak kelemahan mereka. Jadi, 7 praktisi Taisu ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Pada saat ini, Xion menoleh pada salah satu praktisi Taisu. Orang ini sedikit ceroboh. Ia bahkan belum memakai pelindung kepalanya saat ini. Dan mungkin dia masih menganggap bahwa Xion adalah eksistensi yang sama seperti orang-orang di bawah. Segera, Xion pun memukul perutnya dengan sebuah serangan, sehingga membuat sosok itu terpental cukup jauh. Dan pada saat yang sama, ketika sosok itu dihempaskan ke belakang, tinju Xion meledak dengan satu pukulan ini. Kepala praktisi Taisu itu pun langsung menghilang, bahkan retakan muncul pada armor dewa palsunya. Tapi inti api milik Xiaoyan bisa memanfaatkannya. Segera, Xion pun menghanguskan sosok itu menjadi abu, lalu mengambil armor dewa palsunya. Padahal, sekarang Xion masih belum menggunakan kekuatan apapun dari tubuh avatarnya. Dan semua kekuatan yang dia gunakan saat ini hanya berasal dari tubuh aslinya yang sudah mencapai langkah kedua keabadian Kaisar. Namun, bersamaan dengan tercapainya langkah kedua, kekuatan tubuh fisik Xiaoyan juga telah mencapai tingkat yang cukup tinggi, sehingga kemampuannya menjadi lebih kuat. Jadi, sekarang beberapa di antara praktisi Taisu ini terlalu ringan untuk dihadapi tanpa tekanan apapun. Di antara semua orang ini, tubuh fisik dari para praktisi Taisu jelas tidak bisa menahan kekuatan dari api abadi. Dan Xiaoyan membakar mereka menjadi abu dalam sekejap mata. Jelas bahwa ini adalah adegan yang tidak diduga oleh pihak dunia Taisu. Dan orang-orang di bawah yang melihat ini juga hanya bisa terkejut. Dalam sekejap, suara raungan menyakitkan pun menyebar ke seluruh penjuru benua. Dan ketika Xiaoyan terus menyerang, dia sebenarnya hanya menggunakan metode pembunuhan yang standar dan sederhana. Dari 7 praktisi Taisu ini, setelah kurang dari setengah batang dupa, hanya tersisa 1 orang. Dan 6 orang yang sudah terbunuh bahkan tidak meninggalkan tubuh mereka setelah mengalami kematian. Tentu saja, Xiaoyan seperti biasa tidak akan meninggalkan armor dewa palsunya yang mereka jatuhkan begitu saja. Ia langsung mengambilnya sambil membantai dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan.
Tampaknya, dalam situasi seperti ini, Xion selalu memiliki ide yang berani. Dan memang, jika dia memiliki kesempatan saat ini, Xion akan mengumpulkan sejumlah besar armor dewa palsu. Adapun kuantitasnya, semakin banyak jelas akan semakin baik. Hei, kamu sepertinya adalah semut yang berani menantang dewa. Apakah kamu tahu apa yang akan kamu hadapi nanti? Lihat saja, hal yang lebih buruk daripada kematian akan menyiksamu, ucap praktisi Tesu yang tersisa. Tetapi sebenarnya alasan dia masih hidup bukan karena orang ini kuat, tapi karena Xiaoyan yang tidak membunuhnya. Ketika mendengar ancaman itu, Xion nyatanya tidak membuka mulutnya, dan tampaknya ia memang tidak tertarik dengannya. Lalu kemudian, setelah ekspresinya menjadi datar, Xiaoyan tiba-tiba membalik dan langsung melesat menuju benua yang rusak di bawah. Pada saat menyadari bahwa Xion mengabaikannya, praktisi Tesu itu pun diam-diam merasa senang. Dia sebenarnya lebih takut karena kekuatan Xiaoyan terlalu mengerikan. Bahkan kini sosoknya masih tertekun karena dia tidak tahu mengapa Xion membiarkannya tetap hidup. Akhirnya, praktisi Tesu itu pun dengan cepat memberitahu pasukan yang ada di sisi lain untuk mengatasi keadaan darurat seperti ini. Dan dia jelas tahu, berharap bahwa bantuan akan segera tiba. Lalu setelah dia melihat Xion pergi, praktisi Tesu itu pun langsung berbalik dan bersiap untuk meninggalkan lokasi perang. Namun, saat ia membalikkan tubuhnya, sebuah telapak tangan pun tiba-tiba menyerang. Itu dengan cepat mencengkram tenggorokannya. Dan pada detik berikutnya, terdengarlah suara retakan dari lehernya. Tuan, aku mohon jangan bunuh aku. Aku akan memberimu semua yang aku miliki, ucap praktisi Tesu itu. Dan terlihat bahwa dia terus berusaha untuk melepaskan diri. Namun ternyata yang menyerangnya bukanlah Xiaoyan, melainkan Yusuan. Dia mencengkramnya kuat-kuat, sehingga bahkan praktisi Tesu ini kesulitan untuk berbicara. Akan tetapi, setelah beberapa saat, tanpa memperdulikan permohonan praktisi Tesu ini, Yusuan langsung memutuskan lehernya. Jelas bahwa Yusuan juga tahu tentang rahasia dunia Tesu. Yusuan tidak membunuhnya, tapi menyiksanya secara menyakitkan. Kenapa kamu membiarkannya hidup? Ucap Yusuan sambil menatap Xiaoyan dengan kesal. Dan terlihat bahwa dia dengan santainya menduduki tubuh yang sudah terpenggal itu. Lalu pada detik berikutnya, terdengarlah raungan menyakitkan dari balik armor ini. Sosok Yusuan jelas sedikit merasa bosan karena terus diam saja selama ini. Dan setelah ditegur oleh Xiaoyan, ia tentu saja merasa sangat marah. Jadi, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada praktisi Tesu yang tersisa ini. Sementara itu, Xiaoyan tampaknya tidak peduli dengan kemarahan Yusuan. Ia hanya fokus memperhatikan lingkungan yang rusak sambil mengerutkan kening. Itu karena seluruh benua Daodi dan benua Daoki hampir hancur. Dan di benua yang hancur ini, kematian semakin mendekat. Kemudian, Xion mengangkat kepalanya untuk melihat sebuah penghalang raksasa yang ada di udara. Dan segera, dia mengulurkan tangannya untuk menepuk si Goyan yang sedang tertidur nyenyak di bahunya. Namun ketika Goyan terbangun oleh gerakan Xiaoyan cukup kasar, dia benar-benar ingin marah. Tapi saat ia menatap Xiaoyan, ekspresi hatinya tiba-tiba berubah. Dan dia merasa tidak berani. Jadi dia hanya bisa mengutuk dirinya dengan suara rendah. Setelah itu, cahaya biru pun keluar dari matanya, dan itu langsung menembus penghalang di udara. Lalu saat si Goyan memberitahu bahwa penghalang ini mengandung vitalitas dan darah yang agung, yang jelas-jelas diambil dari penduduk dari bawah, wajah Xion pun menjadi suram. Tampaknya, pasukan dunia Tesu tidak pernah membiarkan makhluk apapun hidup dengan damai. Di mata mereka, semuanya adalah sumber daya, dan karena hal ini pula, kebencian Xiaoyan terhadap dunia Tesu semakin bertambah. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dengan kuat. Tentu saja, pada saat ini dia masih belum sepenuhnya lepas dari kehilangan sosok sang ratu di dalam hatinya. Ini, semua emosinya saling terkait. Xiaoyan sekarang hanya ingin bertarung. Dalam kesadaran Xiaoyan sendiri, sosok sang ratu sudah tidak ada lagi. Tetapi sepertinya itu bahkan tidak diketahui oleh semua orang. Karena masih ada sosok yang muncul di beberapa titik kehampaan dunia Xuanyin sebelum benar-benar menghilang. Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang penduduk benua Daoki di bawah, Xiaoyan terlihat terus mondar-mandir dengan penguasa berat di punggungnya, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu.
Namun, setelah penghalang besar itu dihancurkan oleh si Goyan, Xion langsung mengirim semua vitalitas dan energi serta darah ke dalam tubuh setiap orang yang masih hidup menggunakan api abadi. Dan segera, kekuatan penghisap yang terus menyerap vitalitas semua orang pun secara bertahap menghilang. Tetapi, mereka yang sudah tergeletak tak bernyawa tidak bisa dipulihkan. Tapi setidaknya, mayat mereka perlahan berubah menjadi partikel cahaya. Dan setiap orang yang melihat pun menatapnya dengan damai. Dan suasananya pun menjadi tenang. Di sisi lain, Wutian duduk bersila. Sepertinya semua vitalitasnya sudah dipulihkan oleh Xiaoyan. Dan bagi Wutian, itu sudahlah cukup. Senior Wutian, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Xiaoyan dengan perlahan. Wutian pun perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap Xiaoyan. Dan terlihat bahwa ada senyuman pahit di sudut mulutnya. Sampai sekarang, menurutku ini adalah halusinasi setelah melewati kematian. Nak, kamu akhirnya kembali. Maaf, tidak ada yang bisa aku lakukan untuk melindungi semuanya. Ucap Wutian tanpa daya. Bahkan, sebenarnya alasan mengapa wajah Xion suram saat ini adalah karena dia tidak bisa menerima pemandangan di depannya untuk sementara waktu. Dan jelas bahwa ia masih belum bisa mengontrol emosinya karena sudah terlalu banyak masalah ketika tiba di sini. Karena senior Wutian sudah bertarung untuk mempertahankan benua ini, apakah sisanya telah musnah? Tanya Xiaoyan. Dan memang hanya ada 10 juta orang yang tersisa di benua ini. Maka benua Daodi pasti mengalami pertumpahan darah yang tak terbayangkan. Itu karena di benua Daodi yang sangat besar, populasi yang awalnya tinggi di sini sangat tak terhitung. Ada puluhan juta orang di benua ini, dan bahkan jumlahnya melebihi puncak gunung es. Tapi, Xion tidak merasakan aura kematian yang kuat seperti itu ketika dia datang ke sini. Dan jika mereka semua dibunuh oleh pasukan dunia Tesu, maka benua Daodi di saat ini seharusnya menjadi tempat penyucian. 90% populasi di benua Daodi telah dipindahkan oleh seseorang ke dunia dewa kuno. Aku tidak tahu siapa dia, tapi kupikir dia adalah orang yang sangat bijaksana. Jawab Wutian sambil menggelengkan kepalanya. Oh iya, aku masih ingat ada seseorang wanita yang mengatakan bahwa dia adalah istrimu, sehingga sebagian besar orang yang mempercayainya telah pergi, tetapi masih ada yang enggan untuk meninggalkan benua ini, ucap Wutian. Tapi jangan salahkan mereka karena tidak ingin pergi. Ini adalah rumah tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Siapa yang tidak merindukan kampung halaman? Iya, sebenarnya mereka hanya tidak memiliki tekad untuk pergi dari sini, ucap Wutian kembali. Pada saat ini, sebagai orang terkuat di sini, Wutian menunjukkan ketidakberdayaannya. Namun dalam benak Xiaoyan, mengapa dia bukan menjadi salah satu dari mereka yang pergi? Seharusnya, jika dia ingin pergi, Wutian tidak akan ada di sini sejak lama. Jelas, Xiaoyan tahu siapa sosok ini, dan dari dalam lubuk hatinya, dia sangat ingin berterima kasih kepada sang Ratu Kuil kuno. Mungkin tanpa bantuan dia, pasti akan ada lebih banyak penduduk yang mati di benua ini. Sementara Wutian menjelaskan, Xion kini tampak bingung tak kalah menyadari mengapa Wutian tidak ikut rombongan sang ratu untuk menyelamatkan diri ke dunia dewa kuno. Tapi setelah memikirkan cukup lama, Xion sepertinya mengerti alasan mengapa dia tetap di benua Daodi ini. Pada saat dulu sekali, ketika sosok Xion datang ke benua Daodi dari benua Daoki, dia hanyalah anak polos yang tidak tahu apa-apa. Jadi, Wutian yang sudah ada di sini mengajarinya dengan sabar, dan ia telah menjaga benua Daodi dalam kurun waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, meskipun Wutian tahu bahwa dirinya akan menghadapi bahaya kematian, dia tetap tidak pernah meninggalkan benua Daodi ini. Memang benar bahwa setiap orang memiliki sifat keras kepala. Benua Daodi adalah tempat di mana hati Wutian berada. Bahkan, karena sudah terlalu lama tinggal di benua ini, Wutian menembus ranah dewa pertempuran dengan caranya sendiri. Maka dari itu, keberadaannya memiliki arti yang sama dengan Xiaoyan. Itu karena mereka berdua adalah penjaga benua. Sementara itu, ketika mendengar bahwa sebagian besar orang telah dipindahkan, Xiaoyan menghela napas lega. Tapi Xiaoyan mengerti bahwa selain benua Daodi dan benua Daoki, beberapa bintang serta benua yang masih menjadi bagian dari dunia Senshi mungkin tidak seberuntung itu. Kamu sudah membunuh beberapa dari mereka. Aku khawatir mereka memiliki bala bantuan yang lebih mengerikan.
Mereka bukanlah orang dari dunia sensi. Mereka semua sangatlah kuat. Jadi, cepatlah keluar dari sini. Bagi mereka, benua kecil ini tidak ada nilainya dan mungkin sulit untuk menghadapinya sendirian, ucap Wutian dengan ekspresi serius. Tampaknya, meskipun dia tahu bahwa Shen sudah berubah menjadi sosok yang sangat kuat sekarang, tetapi pada akhirnya dia bukanlah tandingan dari para praktisi Taesu jika jumlah mereka lebih banyak. Kemudian, dari sudut pandang Wutian sendiri, pasukan dunia Taesu ini sangatlah misterius dan tidak mungkin untuk mengetahui detailnya. Jadi, dia tidak bisa memberikan informasi apapun kepada Xiaoyan. Di sisi lain, Shen hanya bisa terdiam ketika mendengarkan peringatan dari Wutian. Sebenarnya, alasan mengapa dia menyimpan salah satu dari praktisi Taesu ini adalah agar dia dapat memberitahu lebih banyak praktisi Taesu untuk datang ke sini. Lalu, karena mereka sudah menghancurkan benua Daodi dan benua Daoki, Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Setidaknya, dia akan membiarkan pihak dunia Taesu membayar harga yang lebih tinggi. Mereka berasal dari tempat yang disebut dunia Taesu, dan tujuan mereka adalah untuk menyerang dunia sensi, serta menjarah sumber daya di setiap penjuru dunia. Karena mereka sudah menghancurkan kampung halamanku, mereka harus membayar harganya. Jika aku pergi dari sini, aku harus bertanggung jawab atas semua yang kalian semua deritai, dan balas dendam ini akan terbayar seluruhnya, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, tatapan Xiaoyan tampaknya sangat dingin, dan pada saat yang sama, ada gelombang suara siulan dari sekitarnya. Itu adalah bala bantuan praktisi Taesu, dan jumlahnya lebih dari yang dibayangkan oleh Wutian, karena ada puluhan di sana. Tapi, dari setiap orang yang muncul ini, hanya ada satu kristal merah yang menempel pada armor dewa palsu mereka. Dan jelas, bahkan jumlah ini bukanlah masalah bagi Xiaoyan. Dia bisa langsung membantai semuanya dalam sekejap mata. Dengan cepat, puluhan praktisi Taesu ini segera membuat formasi pengepungan, dan mereka menargetkan sosok Yusuan. Itu karena praktisi Taesu yang sebelumnya ditabas oleh Yusuan ternyata masih bisa memulihkan dirinya, dan dia menandai Yusuan sebagai target utama. Tampaknya, lusinan praktisi Taesu itu tidak ingin banyak basa-basi. Mereka tidak mengenali sosok Yusuan ini, dan mereka bahkan tidak dapat merasakan kekuatan dari tubuh Yusuan. Jadi, semuanya langsung mengeluarkan senjatanya masing-masing. Segera, puluhan serangan pun datang ke arah Yusuan. Cahaya pedang, tombak, sabit, dan palu yang ada di lambang PKI langsung menghantam tubuhnya. Jelas, semua senjata ini mengandung kekuatan keabadian, sehingga itu mampu membuat seluruh kehampaan pun berdengung. Di sisi lain, ketika merasakan kekuatan yang begitu mengerikan ini, Wutian menjadi sesak napas, dan tampaknya rasa penindasan yang dihasilkan oleh kekuatan keabadian ini terlalu kuat untuknya. Kemudian, pada saat menyaksikan banyak serangan yang menerjang Yusuan ternyata malah terlihat santai. Dia bahkan tidak menghindarinya, dan dia tiba-tiba mengangkat salah satu praktisi Taesu di tangannya. Akan tetapi, hanya satu orang yang bisa diatasi oleh Yusuan, dan masih ada serangan yang datang dari segala arah. Lalu, karena semua praktisi Taesu ini menggunakan pelindung kepala, mereka semuanya terlihat sama. Nah, apa yang orang tua itu lakukan? Kenapa dia diam saja? Dia pasti akan mati jika tidak melakukan perlawanan. Tapi sepertinya percuma. Orang-orang ini sangatlah kuat, dan dia terlihat seperti orang tua yang rentan. Aku pikir, meskipun dia kuat, ini adalah akhir hidupnya, ucap Wutian yang tampak khawatir. Senior Wutian, tenanglah, dia tidak seperti kelihatannya. Mereka hanya sampah jika berada di hadapannya. Percayalah pada bawahanku yang satu ini, ucap Xiaoyan dengan santai, dan tampaknya dia tidak terlalu peduli dengan pandangan yang ada di depannya. Sementara itu, dengan bantuan dari armor dewa palsu, semua orang yang sedang menyerang ini memancarkan rasa keganasan. Terlihat bahwa sepertinya ini adalah serangan terkuat mereka. Jadi, itu seharusnya bisa membunuh Yusuan. Namun sebenarnya, alasan mengapa Yusuan tidak segera bertindak adalah karena Xiaoyan belum memberikan perintah apapun kepadanya. Dan dia jelas tidak ingin bertindak gegabah, sehingga nantinya membuat Xiaoyan mengamuk. Segera, Wutian pun memandang Xiaoyan dan menunggu sejenak. Sepertinya, dia mulai mengerti mengapa Xiaoyan masih santai-santai saja. Dan kini, dia mulai mempercayai dengan apa yang Xiaoyan katakan.
Sementara itu, di langit di dalam ribuan serangan yang tampak sengit, ledakan terus bergetar, dan mayat praktisi Taisu tanpa kepala pun akhirnya terlempar keluar, dan itu mengenai salah satu praktisi Taisu terdekat dengan secara cepat. Pada saat ini, terlihat bahwa meskipun sosok Yusuan ini seperti aki-aki lama, tapi dia masih mampu menghampaskan satu praktisi Taisu sampai terpental jauh. Bahkan, meskipun dia menggunakan armor dewa palsu, kabut darah pun langsung meledak. Ketika melihat hal tersebut, puluhan praktisi Taisu pun terkejut bukan main dan langsung bersiap untuk melesat mundur. Tentu saja, itu karena para praktisi Taisu ini telah melihat bahwa ini bukanlah orang kuat yang dapat mereka tangani sama sekali. Jadi, mereka tidak akan terus terburu-buru untuk membunuh, tetapi memilih untuk mundur. Tapi pada saat berikutnya, terlihat bahwa ada sesosok yang bergegas keluar. Kecepatannya memang tidak terlihat cepat, tetapi dia selalu bisa menangkap praktisi Taisu satu persatu dan langsung membunuhnya dalam sekejap mata. Jelas bahwa sosok ini adalah Yusuan. Dia dengan mudahnya menghancurkan tubuh setiap praktisi Taisu yang ditangkap menggunakan tangan kosong. Dan dia menembus armor dewa palsu mereka dengan sangat handal. Ini adalah kekuatan yang sungguh mengerikan. Dan bahkan mata Xiaoyan bersinar karena takjub. Tapi hanya Xiaoyan yang tahu bahwa tubuh fisik Yusuan adalah dewa asli bintang 8 yang tentu saja sangat kuat. Jadi, bagaimana mungkin armor dewa palsu biasa bisa menahan serangan dari tubuh Yuan Shen bintang 8? Dalam setiap langkah yang digunakan, dia selalu melakukan pembunuhan sadis. Lalu terlihat bahwa pada setiap praktisi Taisu yang sudah terbunuh, Yusuan akan meledakkan lubang besar di dada mereka. Namun, bagi Xiaoyan, dia masih terlihat acuh tak acuh dan tidak terlalu terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Yusuan. Akan tetapi, dia masih menyesali mengapa kekuatan fisik Yuan Shen bintang 8 ini terlalu mengerikan. Setidaknya, dengan kekuatan Yuan Shen bintang 5 miliknya sendiri, tidak mungkin untuk secara langsung dan dengan mudah melakukannya seperti Yusuan. Hancurkan saja semua praktisi Taisu ini menjadi abu. Aku tidak membutuhkan mereka. Jadi kamu bisa menghukum mereka sesukamu, ucap Xiaoyan. Dan setelah beberapa saat, tanpa terkecuali, puluhan praktisi Taisu ini benar-benar terbunuh oleh Yusuan. Sementara itu, sosok Yusuan pun akhirnya kembali dari kehampaan dengan ekspresi bangga karena sudah berhasil membunuh para praktisi Taisu. Dan wajahnya menunjukkan seolah-olah dia meminta pujian dari Xiaoyan. Tampaknya, selama Xiaoyan menguncinya di dalam 9 peti maci pagoda emas, Yusuan menjadi lebih khawatir terhadap Xiaoyan. Belum lagi, ekspresi diam Xiaoyan saat ini membuatnya tidak mampu mengatasinya. Nah, siapa dia? Kekuatan macam apa yang dia gunakan untuk menghancurkan orang-orang ini dengan begitu mudah? Tanya Wutian masih kebingungan, dan dia sepertinya merasa curiga dengan sosok Yusuan ini. Oh, dia adalah muridku. Dia bisa sehebat ini karena aku sering melatihnya. Hanya itu, ucap Xiaoyan. Dia tetap acuh tak acuh, dan segera mata Yusuan pun melebar ketika mendengarkan ini. Dia jelas ingin marah, tapi ketika melihat mata Xiaoyan yang dingin, ia tidak berani membantah. Di sisi lain, ekspresi Wutian pun tiba-tiba menjadi aneh. Dia tentu saja ingin tahu tentang bagaimana kekuatan yang begitu mengerikan ini didapatkan. Dan orang ini bahkan tidak berani menyangkal kata-kata apapun di depan Xiaoyan. Namun sebenarnya, Wutian bukan hanya terkejut dengan fakta ini. Akan tetapi, yang lebih membuatnya terkejut adalah seberapa hebat kemampuan Xiaoyan untuk dapat meyakinkan orang yang begitu kuat ini. Dan apakah mungkin Xiaoyan juga mempunyai lebih banyak kekuatan tersembunyi? Hei, Yusuan, pergilah menyusuri ruang dimensi lain untuk mencari pasukan dunia Taisu. Aku yakin pasti masih ada bala bantuan yang akan datang atau menunggu di tempat lain, ucap Xiaoyan. Dan sosok Yusuan pun langsung mengangguk patuh seperti babu. Tentu saja karena dia sudah memilih untuk menyerah, maka hal-hal inilah yang harus dia lakukan. Dan dia akan melaksanakan tugas apapun yang diberikan oleh Xiaoyan. Terlepas dari hal lain, sosok Yusuan masih kalah telak dari Xiaoyan. Kemudian, dalam sekejap mata, Yusuan tiba-tiba menghilang. Dan ketika dia diam-diam memperhatikan lubang tanpa dasar di sekitarnya, hatinya merasa sunyi. Tampaknya, meskipun invasi terhadap benua Daudi adalah tempat yang berada di tingkat rendah, itu sebenarnya tidak kekurangan sumber daya.
Melihat dari sejarah tingkatannya, benua Daudi setidaknya merupakan tingkatan menengah. Tapi sekarang, sepertinya beberapa petinggi dari benua Daudi telah ditangkap oleh dunia Taesu. Sehingga, kini benua tersebut telah kehilangan vitalitasnya dan menjadi benua yang ditinggalkan. Lalu dengan berlalunya tahun demi tahun, keruntuhan benua hanyalah masalah waktu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ke rumah Pak Sadar meminta lilin. Nggak sabar, pengen lihat Xiaoyan ketemu Cailin.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的，既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。